Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang selalu kita cintai guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah memberikan kepada beliau panjang umur, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dan yang kami muliakan, kami cintai para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, dan adik-adikku semua. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam kebaikan, yang diberikan oleh Allah ketulusan dalam melakukan amal baik. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bersyukur karena di waktu yang mulia ini, baina isya'in, atau termasuk waktu yang mulia. Jadi Allah memiliki waktu-waktu yang mulia, diantaranya adalah malam Jumat, hari Jumatnya, kemudian baina isya'in, waktu fajar, kemudian nanti ada 5 malam yang dimuliakan Allah, awal Rajab, awal nisfu Sya'ban, kemudian Lailatul Idain, Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah waktu-waktu yang mulia. Siapapun yang memuliakan waktu-waktu mulia akan dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus meyakini dan harus yakin dalam hati kita bahwa kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan Anda adalah calon-calon orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita pahami bapak-bapak. Kita harus yakin. Sebab mungkin ada hamba Allah yang menggunakan waktu mulianya dengan sesuatu yang lain. Mungkin ada yang selonjoran karena dari pagi sampai sore kerja capek begitu ya, ingin istirahat. Bahkan mungkin maghribnya nanti saat 7 lebih 15 menit. Atau mungkin ada yang sebagian nonton televisi atau scroll-scroll HP. Akan tapi Masya Allah, kita saat ini dimudahkan oleh Allah untuk menggunakan waktu-waktu mulia ini untuk sesuatu yang mulia. Sholat berjamaah, hadir majlis ilmu. Ini adalah sesuatu yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Cuman masalahnya kalau bukan ahli iman memang tidak merasa itu, bahwa ini adalah sebuah kemuliaan, karunia besar dari Allah. Hanya ahli iman yang akan merasa bahwa ini adalah sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pahami bahwa ini adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah, dan kita harus bersyukur. Agar apa? Agar Allah tambah. Ketika kita mensyukuri ibadah yang telah Allah mudahkan, maka akan Allah tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya termasuk ibadah yang diterima itu, wahai para tua kami, istiqomah. Istiqomah. Setelah dia istiqomah, pasti nanti akan bertambah dengan kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru. Ini yang seperti yang disebutkan oleh para ulama. Maka mudah-mudahan dengan kita istiqomah, ya, sholat berjamaah, istiqomah, hadir rutinan majlis, mudah-mudahan ini petanda Allah mengabulkan, menerima amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang kata baginda Nabi, yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi suatu bulan yang dilupakan oleh sebagian besar manusia karena terjepit dengan bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Jadi orang banyak yang melalaikan bulan Sya'ban. Namun sebelum kita akan membahas tentang kemuliaan bulan Sya'ban, kita sedikit membahas tentang penamaan bulan Sya'ban itu sendiri. Ya. Jadi bulan-bulan Islam Hijriah ini itu penamaannya sesuai dengan kejadian-kejadian dulu kami. Seperti halnya Ramadan, itu kenapa disebut atau dinamai bulan Ramadan? Karena di bulan tersebut itu panasnya sangat menyengat. Ramadan itu berasal dari kata rondo, kemudian ada pengilalan begitu ya, sehingga menjadi Ramadan. Rondo itu artinya syiddatul har, saking panas ya, panas sekali ya. Saking panasnya orang-orang Arab itu tidak mau keluar di bulan Ramadan. Begitupun Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa sehingga dinamai Sya'ban. Ada yang mengatakan ulama bahwa Sya'ban itu dinamai Sya'ban karena al-Arab yatasya'abuna li talabil miyah. Orang Arab itu ketika datang bulan Sya'ban ini mereka berpencar. Untuk apa? Cari air. Sebab nanti bulan setelah Sya'ban itu kan Ramadan. Paceklik, sangat panas, mereka nggak akan keluar. Maka mereka pergi di bulan Sya'ban itu cari pembekalan, ya, air dan segala macam. Kemudian ditampung untuk pembekalan sebelum menuju bulan Ramadan. Ya, makanya disebut dengan Sya'ban. Al-Arab yatasya'abuna li talabil miyah. Ada juga ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu ya, berasal dari kata sya'ab, artinya zahar. Ya, bulan yang tampak ya, baina syahrain karimain, yaitu bulan yang muncul ya, berada di antara dua bulan ya, pecahan bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Ada juga yang mengatakan berasal dari kisah bahwa al-Arab yatasya'abuna li ya al-gharat. Orang-orang Arab itu di bulan Sya'ban mereka berpencar untuk kembali lagi melanjutkan peperangannya yang semula terhenti karena bulan haram. Karena Rajab itu kan termasuk bulan haram yang 4. Jadi bulan haram, bulan hurum ya, yang mulia itu ada 4. Salah satunya adalah Rajab. Di bulan Rajab kan mereka berhenti berperang, tidak boleh berperang ya. Pantangan bagi mereka berperang di bulan Rajab. Setelah berhenti 1 bulan, maka mereka kembali lagi berperang, mereka keluar. Ya, ini adalah sejarah-sejarah penamaan bulan Sya'ban. Hanya saja ada hikmah yang bisa kita ambil oleh bantuan kami dari peristiwa-peristiwa penamaan bulan Sya'ban ini. Apa itu? Kalau orang Arab saja di bulan Sya'ban itu mereka mencari bekal sebelum menuju Ramadan, maka kita pun seharusnya mencari bekal sebelum menuju bulan Ramadan. Apa bekalnya? Nanti akan kita bahas. Baginda Nabi di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak ibadah-ibadah seperti puasa ya, puasa. Kemudian Nabi juga memperbanyak amalan-amalan lain seperti baca Quran dan sebagainya. Maka kita pun harus mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, perbanyak puasa. Memang para ulama wahai orang tua kami menyebutkan bahwa Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena 3 hal. Kemungkinannya pertama adalah Nabi itu beliau punya kebiasaan puasa sunnah ayamul bid gitu ya. Nah, kalau Nabi safar bepergian, itu Nabi akan meninggalkan puasa sunnah. Nah, karena Nabi meninggalkan puasa sunnah, maka Nabi mengqadha. Jadi selama 10 bulan, nanti Nabi itu mengqadha puasa sunnahnya di bulan apa? Bulan Sya'ban. Makanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan, ma'alimtuhu au ma'araituhu mara'aituhu, aku tidak melihat baginda Nabi aktsara siyaman, perbanyak puasa anhu fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban ya. Ini alasan yang pertama. Jadi Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah karena mengqadha puasa sunnah yang pernah ditinggalkan. Yang kedua, bahwa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena untuk menemani istri-istri beliau yang mengqadha puasa yang pernah ditinggalkannya.
ketika Ramadan pas datang haid. Ya. Jadi Nabi menemani istri-istrinya yang sedang mengqadha puasa. Nah ini bagi ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak jarang lah, atau mungkin ada bapak-bapak yang pas Ramadan ninggalin puasa begitu ya karena kerja keras gitu. Maka kesempatan untuk mengqadha Sya'ban jangan sampai ditakhir. Kalau diakhirkan nanti akan double bayarnya. Pertama mengqadha puasa, yang kedua harus bayar mud. Kenapa? Karena sebab takhir, yang mentakhir atau apa? Menunda qadha puasa sampai melebihi puasa yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Paham ya? Ibu-ibu khususnya yang punya banyak utang misalnya ya karena haid gitu. Maka kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk mengqadha. Nah, itu Rasulullah melakukan itu, menemani istri-istri beliau yang mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggal. Kemudian penafsiran lain dari ulama bahwa Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena hadis tadi. Ya, bahwa hadza syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyak orang yang lalai, yang menganggap biasa saja bulan Sya'ban ini. Sehingga apa? Nabi ingin banyak berpuasa di bulan Sya'ban yang orang itu lalai, sebab ada nilai khusus. Kita beribadah di waktu-waktu yang dilalaikan itu ada nilai khusus. Sehingga baginda Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena 3 alasan-alasan ini. Maka ayo kita berpuasa di bulan Sya'ban. Jangan memperdulikan orang yang mengatakan oh itu tidak boleh, tidak ada tuh ajaran Nabi puasa di bulan Sya'ban. Jangan, ada hadisnya. Ya. Baik, ini amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban adalah banyak berpuasa. Oke, kalau seandainya nggak mampu ya banyak ya ibadah-ibadah yang lain. Khususnya yang punya qadha puasa qadha. Nah ini mumpung ya belum Ramadan kita berpuasa. Kemudian puasa juga ini sebenarnya untuk mukadimah wahai para tua kami, sebagai pemanasan lah. Biar kalau motor itu kalau dipanasi kan enak mayunya, apa namanya, larinya kan kencang gitu kan ya, enggak dak begitu ya. Biar terbiasa. Sama ketika kita sebelum masuk Sya'ban, kita melatih. Jadi bulan Sya'ban itu pemanasan, misalnya begitu. Pemanasan. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa berpuasa. Jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan karena nggak biasa puasa selama 11 bulan nggak puasa begitu ya. Masuk bulan Ramadan puasa baru jam 12 sudah kalang kabut begitu ya. Sudah lemes, aduh ini ya, biasa nggak puasa gitu, apalagi sambil kerja begitu ya. Akhirnya apa? Kewalahan, boro-boro memperbanyak ibadah, lemes, yang ada tidur begitu ya. Nah, kalau pengen terbiasa di bulan Ramadan, kita harus dari sekarang berpuasa di bulan Sya'ban. Istilahnya pemanasan begitu ya. Ya. Baik, ini motivasi untuk kita berpuasa di bulan Sya'ban. Kalaupun nggak kuat ya nggak masalah, bukan wajib. Ya. Jadi pemanasan. Makanya kata guru kami, ya, Buya, Sya'ban itu bulan persiapan untuk kita menuju Ramadan. Harusnya sih persiapan bulan Ramadan untuk menuju bulan Ramadan itu bukan sebulan sebelum Ramadan, bukan. Harusnya jauh-jauh hari. Ulama mengarahkan kita 2 bulan ya sebelum Ramadan, mulai dari Rajab. Makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan begitu ya. Ini hadis walaupun dhaif ya, ini sebagai doa ya yang biasa dilantunkan. Itu tujuannya apa? Biar kita ingat Ramadan, biar siap-siap mulai dari Rajab itu kita sudah siap-siap untuk apa? Untuk persiapan menuju bulan Ramadan. Tapi Bu Pak, kalau kita pengen mengikuti orang-orang terdahulu, salafus soleh, itu mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri mereka untuk menuju Ramadan. Bahkan ada sebagian riwayat orang-orang soleh dahulu itu kalau sudah Syawal senang-senang nih Syawal, nanti besoknya itu udah nangis lagi. Kenapa nangis? Meninggalkan Ramadan, pengen ketemu bulan Ramadan lagi. Makanya ada hadis ya, walaupun ini hadisnya dipertentangkan oleh para ulama, mengatakan bahwa kalau seandainya manusia itu mengetahui law ya'lamun nas ma fi Ramadan, ya, lataman an yakuna haul kamilan. Kalau manusia itu mengetahui kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka itu akan berangan-angan menjadikan Ramadan 1 tahun penuh. Makanya orang-orang soleh yang mereka keimanannya kuat, ya, mereka sambung dengan Allah, mereka akan sangat merindukan Ramadan.
Sehingga mereka mempersiapkan bulan Ramadan jauh-jauh hari. Oke lah, kita masih kelas-kelas TK lah begitu ya. Minimal sebulan sebelum Ramadan ya kita persiapan juga begitu. Dari sekarang kita persiapan. Salah satunya adalah persiapan dohir. Apa persiapan dohir, Bu? Sekarang nih, kayak mukena sudah mulai diberesi, dicuci yang bagus. Ya. Quran, ya. Kan biasanya Quran hanya setahun sekali, pas Ramadan bacanya kan begitu ya. Yang sudah mulai kusut-kusut, sudah mulai dipersiapkan. Bahkan baju lebaran, kata guru kami, sekarang persiapannya. Makanya kita sudah diskusi sama istri itu. Ya. Ayo kita baju lebarannya apa nih? Jangan sampai nanti pas 10 akhir Ramadan baru diskusi apa untuk beli baju lebaran. 10 akhir bulan Ramadan disibukkan untuk beli baju lebaran. Dan sekarang baju lebaran, kemudian kue-kue untuk lebaran, dan kami disiapkan. Sehingga nanti kita itu di Ramadan fokus untuk ibadah, bukan disibukkan untuk hal-hal yang lain. Ya, ini persiapan-persiapan zahir, bukan. Kemudian persiapan batinnya adalah kita bersihkan hati kita, begitu ya, niat kita menuju bulan Ramadan. Baik, kembali lagi ke amalan bulan Syaban tadi ya. Yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu adalah turun di bulan Sya'ban. Perintah kita untuk bersolat pada baginda Nabi itu turun di bulan Sya'ban. Ya Bu, ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, ya, bersolatlah kalian kepada baginda Nabi. Wasallimu taslima, dan bertaslimlah kepada baginda Nabi. Oke, artinya apa? Artinya ini adalah isyarat bahwa kita di bulan Sya'ban ini harus memperbanyak baca salat pada baginda Nabi. Oke, salat adalah perintah yang amat agung. Kalau perintah-perintah yang lain itu Allah tidak mengajarkan, Allah pun melakukannya. Ya Bu, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Kemudian apa? Atau zakat, bayarlah zakat. Itu Allah perintah, sifatnya langsung memerintahkan tanpa ada contoh, tanpa memulai dengan dirinya. Tapi berbeda dengan sholat, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolat pada baginda Nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu, baru memerintahkan orang beriman untuk bersolat. Artinya apa? Sholat itu amat agung, ya. Amalan yang mudah tapi pahalanya sangat besar. Kalau orang-orang yang pintar dalam perekonomian, perbisnisan begitu kan, istilahnya modal sedikit-sedikitnya untuk mendapat untung sebesar-besarnya gitu ya. Kalau kita cerdas sih perbanyak sholawat. Ya. Maka di bulan Syaban ini ayo kita yang nggak mampu puasa perbanyak sholawat. Ya. Sholawat sambil masak sholawat Bu ya. Sambil masak sholawat, bukan sambil masak tiktokan begitu. Ya gak masalah Bu ya, gak masalah. Cuman ya kalau orang-orang yang istiqomah hadir majelis ilmu, masa masih tiktokan begitu. Ya, itu demi sholawat Allah, sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Ya, nggak kerasa. Ternyata selesai masak sudah 1000 sholawat yang dibaca. Kan begitu. Atau sambil jualan, jualan. Kita nggak akan menjelaskan tentang fadilah sholawat ya, karena fadilah sholawat itu luar biasa banyaknya. Oke, pembuka kesempitan, pintu rezeki, ya, dan lain sebagainya, pengampunan, ya, dan pahala-pahala dan lain sebagainya. Baik, lanjut Bu ya. Ini adalah anjuran yang kedua di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban ini ada malam yang sangat mulia. Apa itu Bu Pak? Malam nisfu Sya'ban, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban, pertengahan akhir bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang kita semua akan melakukan ya, pembacaan Quran, perbanyak doa dan zikir-zikir lainnya di malam nisfu Sya'ban. Dan kita harus percaya bahwa itu adalah malam mulia. Sebab dikatakan khamsulayalin, ada 5 malam. La turaddu fihinna du'a, yang tidak akan ditolak siapapun yang berdoa di malam-malam tersebut. Apa saja? Awal Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, hari raya Idul Fitri. Yang kelima, hari raya Idul Adha. Ini malam-malam yang siapapun doa di malam tersebut akan dikabulkan oleh Allah.
Bahkan ada hadis lain mengatakan, Bu, ya, innallaha yattali'u 'ala jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi. Sesungguhnya Allah itu, Bu, yattali' 'ala khalqihi. Allah itu cari-cari makhluknya. Gitu ya, di malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayaghfir li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni semua makhluk-makhluknya kecuali 2 orang saja. Siapa mereka? Yaitu musyahin, al-musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah pasti itu. Dan yang kedua adalah al-musyahid. Al-musyahid itu orang yang fihi bughd, ada kemarahan dalam hatinya, benci dengan orang. Makanya jangan benci sama orang. Ya, dan benci sama orang. Di samping dampak negatifnya itu sangat besar di akhirat, di dunia juga banyak efek-efek negatifnya. Apa? Cepat mati. Orang punya sifat kebencian dalam hati itu uripnya sumpah, hidupnya sumpah. Makanya kita pernah diskusi dengan dokter ya. Kemudian dokternya itu orang ngerti agama juga gitu. Kata beliau tadi ya, survei menurut saya begitu ya. Survei membuktikan menurut saya gitu ya. Orang banyak meninggal itu karena apa? Karena banyak penyakit hati. Ya. Karena disebabkan apa? Banyaknya penyakit hati, kebencian, kedengkian. Karena itu yang bikin sumpah hidup itu. Ya, ada orang buka warung, ya kita punya warung, ada orang buka warung langsung didengki. Oh, paling modalnya punya utang. Paling modalnya apa? Pakai duit itu utang. Oh, ya dikit-dikit langsung suudzon gitu ya, langsung ya karena dengki gitu ya. Akhirnya sumpah. Padahal si orang yang dengkinya enak-enak lah ya gitu ya. Orang punya kebencian juga sama. Itu kan bikin sumpah. Lah itu bikin orang gak awet muda. Ya, yang cepat tua, yang cepat meninggal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen panjang umur, bersihkan hatinya. Jangan ada penyakit-penyakit hati. Ya, ya memang agak sulit, Bu. Sulit memang. Ya cuma kita harus melatih gitu ya. Bahkan termasuk tanda kewalian itu tidak, bukan tolak ukurnya banyak ibadah harus ratusan rakaat, bukan ya, tapi ukurannya adalah apa? Tidak ada sedikit pun ya penyakit hati dalam hatinya. Kalaupun ada langsung ditepis minta ampun pada Allah. Itu tanda kewalian. Tanda kewalian itu hatinya bersih, gak ada dendam dengan orang. Ada orang yang mengusik juga malah didoakan. Nah makanya kata guru kami, rumus agar kita hati bersih itu doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita, mendengki kita, doakan. Kalau ada orang buka warung gitu ya, buka warung, doakan biarlah laris. Malah justru nanti akan timbal baliknya ke kita itu. Ya doa yang kita panjatkan untuk orang yang mendengki kita, ya, atau doa orang yang kita suudzoni, kita benci, ya, dan doa yang baik, justru doa-doa tersebut akan kembali ke kita. Ya, makanya bahaya kalau kita doa-doanya yang buruk. Doa yang baik. Kalau ada warung, ya, buka warung atau buka bisnis baru, gitu ya, doakan biar laris, gitu ya. Kalau ada orang yang baru beli mobil, doakan itu garasinya kan belum ada. Ya Allah berikan garasi itu, biar nggak kehujanan mobilnya kan, gitu. Doa yang baik. Itu Bu ya. Jadi biar tidak ada penyakit hati dalam hati kita ini. Karena inilah yang akan menjadikan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan merusak amal-amal kebaikan kita, dan juga di dunia banyak dampak negatif yang akan kita dapatkan. Baik, kembali lagi ke malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini malam yang sangat mulia. Mari kita muliakan. Malam apa Bu? Ditutupnya buku amal kita dan dibukanya lembaran baru. Makanya ketika amal kita ditutup, kita pengen yang baik-baik lah. Kan ya? Al-ibratu bi khawatimiyah. Ibroh, ya, sesuatu yang dianggap itu adalah di pungkasannya gitu. Kalaupun seandainya nih selama 10 bulan kita Masya Allah gak karuan ya, banyak maksiat, ini akhir-akhir sebelum buku kita ditutup oleh Allah, buku amal kita ditutup oleh Allah, mari kita bertobat kepada Allah. Pungkasan ini jangan sampai kita sia-siakan ya, dengan mengabaikannya. Mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, sehingga pintu buku amal kita ditutup ya, Allah telah mengampuni dosa kita ya. Sehingga nanti buku-buku tadi Bu ya, catatan amal kita ketika dikumpulkan sudah dalam keadaan bersih, kan begitu ya. Maka kita manfaatkan sebelum malam nisfu Sya'ban. Ayo kita menuju malam nisfu Sya'ban ini, kita bersihkan ya diri kita dari dosa, minta ampun pada Allah. Dan tadi jauhkan dari apa Bu? Jauhkan dari musyahin ya, orang yang mempunyai kebencian, dan benci dengan orang. Bahkan tidak hanya di malam nisfu Sya'ban Bu Pak ya, termasuk di bulan Ramadan ya, Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya.
Kecuali apa? Sama orang-orang yang mempunyai kedengkian, kebencian dengan orang. Ya. Makanya qati'ur rahim, ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang pemutus silaturahmi, hubungan dan kerabatnya. Tidak akan masuk surga. Ya. Karena apa? Karena ketika dosa dengan orang itu luar biasa. Susah, Bu. Kalau seandainya dia tidak meridhoi, waduh, jangan harap masuk surga, Bu. Hati-hati dengan orang. Kalau dengan Allah bereslah. Kita wudu, sholat taubat gitu ya, menyesal, selesai. Tapi kalau dengan orang, kalau orang itu memaafkan, iya. Kalau orang itu tidak memanfaatkan, waduh, nanti khawatir nuntut di akhirat. Kita memang tahajudnya enggak putus-putus, ya. Jamaahnya oke, istiqomah. Ternyata amal yang kita tampung, kita tabung, hangus. Kenapa, Bu? Ada kebencian dengan orang, atau ada orang yang apa? Yang tersakiti karena mulut kita, karena perilaku kita. Dituntut nanti di akhirat. Makanya ada istilah muflis gitu ya. Kata beru namanya muflis, kata baginda Nabi. Ya, tanya ke sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis, bangkrut? Ya, para sahabat parameternya orang bangkrut itu orang buka bisnis, kemudian bisnisnya nggak jalan, bahkan bangkrut begitu ya. Tidak, kata baginda Nabi. Muflis itu nanti di akhirat orang yang membangga-banggakan amalnya, namun karena dia punya urusan dengan orang, akhirnya apa? Akhirnya kebaikannya itu hangus, ya, dileburkan, dihapuskan oleh Allah, atau dipindahkan ke orang yang dia zalimi. Itu Bu ya. Maka ayo kita manfaatkan bulan Sya'ban ini ya untuk proses pemutihan kita, dan juga kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk persiapan menuju di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan berpuasa, perbanyak sholawat, baca Quran, perbanyak doa. Nanti akan dipandu di malam nisfu Sya'ban. Ada biasanya di sini hadiah malam nisfu Sya'ban, atau kalau seandainya nggak difasilitasi ya, pembacaan Yasin biasa dilakukan oleh banyak ini ya, banyak orang ya, baca Yasin 3 kali ya, karena itu yang sudah mujarab dilakukan oleh para ulama ya. Al-Imam Ad-Dairabi beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa amalan-amalan yang disunahkan termasuk adalah membaca Yasin sebanyak 3 kali. Setiap selesai Yasin ada doa khusus, panjang umur, ketetapan iman, jauhan dari bala dan sebagainya. Baik, ini yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau kita mengasih zakat fitrah kepada orang non muslim, sedangkan orang itu sangat membutuhkan, miskin lah, bilang sehari makan sehari tidak. Bagaimana hukumnya dan boleh enggak? Baik, Masya Allah. Hukum memberikan zakat kepada non muslim. Baik. Pertama, kita harus tahu ada ayat untuk masorif, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Yaitu apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirnya. Innama itu ya, kalau kita letterkan bahasanya itu tahsir, membatasi, al-hasr. Artinya zakat itu hanya untuk golongan-golongan yang disebutkan di ayat itu saja. Ya Bu, yang ada berapa? Ada 8. Selainnya nggak boleh. Kenapa? Karena Allah memulai ayat tersebut dengan adatul hasr, yaitu adat atau suatu perangkat ya, perangkat kalimat untuk membatasi ya, untuk membatasi ayat tersebut. Sehingga masorifuz zakah ya, tempat-tempat tasarruf zakah itu hanya terbatas 8 orang saja, selainnya tidak boleh. Makanya mohon maaf, zakat untuk ya, untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, memang ada ulama yang mengatakan memang boleh begitu ya. Tapi itu ulama kontemporer ya. Ulama-ulama zaman sekarang, ulama-ulama terdahulu 4 madhab ya, 4 madhab itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Pokoknya yang selain 8 golongan inilah. Walaupun ada yang mengatakan masuk ke fisabilillah begitu ya. Itu jangan perlebar. Kenapa? Itu kan haknya fakir miskin. Orang fakir miskin masih banyak, kenapa kita mesti harus menggedekan masjid? Kan begitu. Ya ini kita dari aspek sosial saja kan gak beres, ya kan? Istilahnya kurang tepat lah begitu ya, kurang tepat begitu ya.
Ya, termasuknya mohon maaf untuk pondok, ya, dan sebagainya. Ya. Memang ini sensitif, ya. Fakir, miskin, ibnu sabil, ghorim, ya, orang yang mengutangi, amil, orang yang tadi, ya, dia bekerja pencatatan tasarrufan atau pembagian zakat, itu pun amil ada syaratnya, masing-masing ada syaratnya semua. Cuma nanti kita langsung spesifik ke pertanyaannya saja. Lalu bagaimana zakat untuk orang yang non muslim? Mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat itu syarat pertamanya adalah harus apa? Harus muslim. Orang Islam. Baik. Kalau seandainya kita pengen menolong mereka, ya, karena apa namanya, mereka kekurangan, bahkan mungkin kalau nggak dikasih, gitu ya, nggak dikasih, mungkin akan mencederai kehidupannya begitu. Maka jangan atas nama zakat. Kan bisa. Kenapa mesti zakat, kan begitu? Karena zakat tidak boleh. Kita kasih misalkan hadiah, ini hadiah uang, ya, untuk kehidupan mereka begitu. Tapi kalau untuk zakat tidak boleh. Sebab zakat hanya diperuntukkan untuk apa? Untuk ke-8 golongan ini, dan salah satu syaratnya adalah harus Islam. Ini bukan masalah toleransi, bukan, toleransi bab lain. Kita punya aturan, ya, yang harus kita taati begitu. Nah, karena masih ada hil atau solusi lain, ya, untuk menjaga apa? Toleransi tadi, ya, gak mesti kita dengan zakat, tapi kita bisa ngasih mereka dengan apa? Dengan pemberian yang lain, gitu Pak, ya. Jadi untuk zakat non muslim itu tidak diperkenankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa ta'adhibna wa ansurna wa tahduna wa afina wa tumridna wa akrimna wa tuhina wa athina wa tutra'alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami yang hadir saat ini adalah hamba-hambamu yang rindu kemuliaan, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, muliakanlah kami di dunia, muliakanlah kami di alam barzakh, muliakanlah kami di akhirat kelak, ya Allah. Muliakanlah kami di padang mahsyar, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, muliakanlah kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Muliakan kami, ya Allah, dengan Kau mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, ya Allah. Muliakanlah kami, ya Allah, dengan Kau jauhkan kami dari kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, di bulan mulia ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, ya Allah, untuk menjalankan sunnah-sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mudahkan kami untuk berpuasa, mudahkan kami untuk perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, dan perbanyak kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami di dunia, mudahkan kami di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak, ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan mata kami, sesaat kami berdosa dengan mulut kami, sesaat kami berdosa dengan telinga kami, saat kami berdosa, ya Allah, dengan tangan dan kaki kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru kami, ya Allah, dosa orang yang pernah berbuat baik pada kami, ataupun dosa orang yang pernah menzalimi kami, ya Allah. Ampuni dosa kami semua, ya Allah, dan Kau sisakan sedikit pun dari dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikanlah penjagaan, ya Allah, kepada anak-anak kami, cucu kami, ya Allah. Anak-anak kami yang di sana, ya Allah. Anak-anak kami yang di sana, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Rindukan mereka pada kemuliaan, ya Allah. Jaga mereka dari fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Dengan yang halal, ya Allah. Dengan yang halal, ya Allah. Dan jika ada di antara kami, ya Allah, ada yang mendengar suara ini, ya Allah, yang pekerjaannya masih haram, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, ganti dengan pekerjaan yang halal, ya Allah. Berikan rezeki yang melimpah berkah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kanan kiri tempat ini, ya Allah, ada yang mereka belum melaksanakan sholat, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, mudah-mudahan mereka untuk melaksanakan sholat, jadikan mereka ahli sholat, ya Allah, ahli sholat, ya Allah, ahli sholat, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, di saat Kau mencabut nyawa kami, ya Allah, kami mohon saat itu, ya Allah, Kau mudahkan hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wasallam walhamdulillahil alamin bisiril Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.